Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, geng Solo gagal mengkudeta Prabowo. Wah, ini banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan. Ya, salah satu pernyataan yang kemudian muncul di berbagai media sosial begitu kan. Ya, kenapa geng Solo itu gagal mengkudeta Prabowo? Karena langkah Prabowo itu tepat sekali, ya. Salah satu banyak yang kemudian yang menjadi dugaan ya dalam demo itu sekarang juga banyak yang ditangkap ya oleh pihak aparat dan sebagainya karena diduga ada provokator, ada provokasi begitu kan. Untungnya Prabowo ini melihat strategi begitu kan ya. Nampaknya kalau dibiarkan oleh Presiden Prabowo maka demo-demo ini akan semakin meluas, ditunggangi orang, terprovokasi begitu kan ya, dan tidak kondusif. Mungkin selangkah lagi Prabowo bisa dikudeta begitu. Dan siapa yang akan menjadi naik tahta kalau bukan Gibran Rakabuming Raka? Jadi saya kira ini banyak ya hal-hal yang kemudian sudah oleh pihak kepolisian begitu kan, banyak yang kemudian sudah sudah ditangkap begitu kan ya, yang mengajak provokasi soal demo-demo itu dan bahkan ke makar. Tapi ada salah satu begitu kan ya, sejak sebelum demo memang banyak muncul narasi-narasi begitu kan soal bagaimana melengsarkan Prabowo. Nah, ini banyak sekali muncul di berbagai media sosial begitu, yang kabarnya dengan suara ya, dengan lantang seperti yang dicap sebagai orang yang kemudian ingin membesarkan PSI dan sebagainya. Ini adalah salah satu video di mana seorang perempuan ini begitu menantang sekali begitu terhadap kebijakan Presiden Prabowo, karena mungkin rasa kecewa di mana kebijakan Prabowo itu memberikan abolisi dan amnesti kepada Hasto begitu dan Tom Lembong, dan pada akhirnya kritikan itu memuncak begitu kan ya, dan bahkan bisa saja ada kata-kata melengsarkan. Nah, kata-kata melengsarkan ini kenapa sekarang ini kalau seperti yang lain begitu kan kok aman-aman aja begitu. Itu kan mesti dipertanyakan juga begitu kan ya, sebagai bentuk bahwa sebagai bentuk bahwa transparansi lah begitu kan ya. Terus kemudian ya ada juga begitu soal pernyataan dari Laskar Cinta Jokowi. Dia mengatakan bahwa Prabowo tak bisa jaga keamanan negara, lebih baik mundur. Nah, benar nggak seperti itu begitu? Nah, inilah yang kemudian dianggap gagal hari ini karena Prabowo bisa mereda ini semua. Salah satunya adalah tunjangan DPR yang kemudian sekarang ini sama Dasko begitu kan sudah dipangkas. Ya, terus kemudian kabarnya begitu kan, kabarnya Nadiem Makarim, ya bukan kabarnya lagi, Nadiem Makarim sudah jadi tersangka. Ini kan bagian dari mereda kinerja mereda demo begitu kan, dan bahkan memberikan satu kepercayaan terhadap pemerintah dan penegak hukum ya atau aparat sekarang ini untuk menjalankan roda pemerintahan dari Presiden Prabowo dengan baik. Saya kira makanya orang-orang yang ingin mengkudeta Prabowo, orang-orang yang ingin menggantikan Kapolri ternyata gagal begitu. Kenapa Bang kok bisa gagal? Ya karena situasinya seperti ini begitu kan ya. Makanya banyak yang kemudian ada yang kalau sejak awal kan ada demo besar-besaran soal bagaimana pencopotan Kapolri, terus kemudian mengkudeta Prabowo begitu kan. Ya, inilah muncul dari siapa begitu. Ya, nggak tahu lagi dari siapa begitu kan. Ya, apalagi ditambah dengan isu-isu sekarang ini ya soal Presiden Prabowo begitu kan ya datang di acara Cina, dan bahkan ada foto, sebenarnya ada foto Prabowo di sini ya. Kenapa ini kok di crop katanya begitu kan ya. Ini muncul narasi-narasi bahwa kenapa Presiden Prabowo kok di crop, apakah ini tidak muat atau bagaimana? Banyak muncul narasi-narasi itu di berbagai media sosial begitu kan ya. Jadi saya kira ini Prabowo lagi lagi konsolidasi besar dengan pemimpin-pemimpin negara. Jangan sampai di negaranya sendiri begitu kan ya ada keributan, ada kecolongan yang kemudian seolah-olah bagi-bagi sembako. Kan pada akhirnya kan siapa yang ingin ngebet sebenarnya begitu kan ya, yang ingin mengkudeta Prabowo, kan itu pertanyaannya ya. Kudeta yang gagal, geng Solo Jokowi versus Prabowo Subianto. Ini banyak sekali. Liatin aja kalau pulang dari pertemuan di Cina ke tanah air ya, ngelapor nggak Mamulyono? Kalau ngelapor nggak ada harapan deh, rela mati demi rakyat. Ini komentar salah satu netizen ya. Upaya percobaan penggulingan orang nomor 1 gagal. Hati-hati dengan upaya berikutnya begitu. Nah, mungkin ya, makanya kata Prabowo begitu kan, saat memberikan keterangan
ya ketika bertemu yang mengumpulkan ketua umum partai sehingga ketua umum partai itu memberikan peringatan kepada kader-kadernya yang kemudian dianggap menyakiti hati masyarakat, maka kemudian Prabowo mengatakan ya ada skenario besar bahwa demo-demo ini sudah ditunggangi. Kalau tanggal 25 kemarin kan aman-aman aja. Ya, baru tanggal 28 29 begitu yang saya catat di sini, ya memang ada nuansa-nuansa yang kemudian seolah-olah ya keributan di mana-mana begitu kan. Kok secepat itu begitu. Tapi yang saya lihat ya di tanggal 25 kemarin yang saya catat ini masalah kekecewaan masyarakat akibat ya PPN, PBB terus kemudian akibat pernyataan dari DPR dan inilah yang kemudian mungkin disampaikan di situ begitu. Tapi kenapa pas di tanggal 28 itu ada nuansa-nuansa kericuan yang sangat luar biasa dan pembakaran yang sangat luar biasa. Dan inilah kata Prabowo mungkin salah satunya adalah ya yang ingin menunggangi dan bahkan bisa berujung kepada terorisme. Wah, ngeri nih bos. Makanya Prabowo disitulah bereaksi begitu kan. Ya, setelah itu 3 hari demo besar-besaran bereaksi, banyak yang sudah ditangkap, bahkan akun-akun yang seolah-olah menjadi provokasi sana sini, ada kabarnya tanda kutip mungkin ada bayaran atau apa begitu kan ya. Sehingga itu sekarang diringkus oleh pihak aparat. Jadi siapapun yang mengacak-ngacak pada bangsa dan negara kita, ya silahkan ditindak dengan baik begitu kan ya. Jadi saya kira ini tidak lagi mengkritik pada kebijakan Prabowo, ya. Ini lagi soal melengsarkan Prabowo. Nah, ini masih banyak nuansa-nuansa seperti itu, begitu kan, ya. Ya makanya Prabowo ini hati-hati betul, ya. Prabowo ini hati-hati betul, ya. Siapa dalang di balik ini semua, begitu kan? Kan itu logikanya. Jadi saya kira ini banyak masih bertanya-tanya soal itu, begitu kan, ya. Bahkan ada yang mengatakan orang-orang yang masih terlibat dengan keluarga ya Mulyono dan yang mendukung dinasti Mulyono dan anaknya harus dihukum. Jangan kaget teman-teman, model beginian biasanya punya 2 mulut ya. Dia akan nangis-nangis kalau sudah masuk sel. Ini komentar-komentar salah satu netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Soal kudeta Prabowo gagal ini banyak yang diungkapkan oleh beberapa orang begitu seperti Refli Harun ya seperti yang lain begitu mengatakan begini. Dalam politik panggung Indonesia, drama kekuasaan seakan tidak pernah usai. Ketika Prabowo Subianto resmi naik tahta sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak yang mengira bahwa gelombang politik telah mencapai puncaknya. Namun seperti dalam lakon wayang Jawa, dalang tak pernah benar-benar berhenti memainkan tokoh-tokoh politik ya dan panggung-panggung politiknya begitu. Ini banyak yang kemudian diungkapkan itu. Jadi saya kira dalangnya siapa begitu kan ya? Di balik layar yang muncul isu yang beredar bahwa kudeta senyap yang dirancang oleh geng Solo begitu kan ya terhadap Prabowo Subianto. Fenomena ini bukanlah kisah fiksi murahan, melainkan refleksi dari pertarungan kepentingan yang begitu telanjang begitu kan. Coba bayangkan di berbagai daerah begitu kok bisa serentak ya 1 hari kemudian dia banyak pos polisi dibakar, ya gedung DPRD dibakar, ya terus kemudian mabes tempat Brimob juga sebagian juga kabarnya dibakar dan sebagainya. Ini kan kok begitu beraninya orang itu begitu kan ya. Kalau atas rasa kekecewaan masyarakat kan demonya biasa begitu. Aksi demo besar-besaran begitu kan ya, tapi tidak berujung pada anarkis dan ricu dan pembakaran. Nah, inilah yang kemudian mungkin ada provokator yang masuk di situ, ya. Salah satunya misalnya kekecewaan masyarakat, kekecewaan ojol karena mungkin ditabrak begitu kan ya, dilindas di situ. Mungkin tidak sampai kepada pembakaran. Artinya, oke demo sana sini menegakkan keadilan dan transparansi begitu kan ya. Tapi ada orang yang ingin mengacaukan. Mungkin salah satu mereka yang mengacaukan itu adalah bagian orang yang menghancurkan bagaimana ya kepemimpinan Prabowo. Apakah benar memang Prabowo ini melindungi rakyatnya atau tidak begitu? Dan narasi-narasi itu muncul di media sosial yang mengatakan bahwa lebih baik Prabowo mundur, tidak bisa mengamankan rakyatnya dan sebagainya. Nah, inilah bagian dari mengolah provokator. Mungkin ada orang yang bertindak di lapangan dan ada orang yang kemudian membuat narasi seolah-olah kepemimpinan Prabowo ini lemah begitu. Dan pada akhirnya ya sekarang ini Prabowo menunjukkan bahwa saya ini kuat begitu kan. Dan apa yang terjadi? Dan terjadi bahwa Prabowo sekarang ini begitu benar-benar kuat begitu kan. Di balik
ini semua ada peran TNI dan aparat pihak kepolisian yang kemudian real di lapangan yang menelusuri itu ya sesuai dengan perintah Prabowo. Nah, kenapa sejak awal ini kan sejak aparat seharusnya benar-benar dipukul mundur, seharusnya kan itu begitu kan ya. Nah, fenomena bukanlah kisah fiksi murahan, melainkan refleksi dari pertarungan kepentingan yang begitu telanjang. Bahkan Jokowi dengan jaringan geng Solonya yang terdiri dari les politik, ya oligarki bisnis, hingga para penunggang gelombang relawan setia disebut masih ingin menjaga cengkraman dari kursi kekuasaan. Nah, kalau saya kutip dari beberapa komentar begitu kan, ini salah satunya nih. Ini saya kutip dari ini begitu kan ya, dari apa yang dimaksud ini begitu. Maka saya kira, wah ada apa? Apakah masih punya ingin ya legitimasi kekuasaan di situ, ingin menunjukkan bahwa geng Solo itu ingin kuat dan sebagainya begitu kan. Tapi tidak pernah kalah. Prabowo ini tetap kuat. Legitimasi kekuasaan Prabowo sangat kuat karena di belakang ini ada TNI begitu kan. Coba bayangkan ya, saya membandingkan bahwa TNI dengan Polri begitu, pihak kepolisian dengan TNI yang di bawah. Justru masyarakat berteriak, kalau TNI jangan, TNI jangan, TNI jangan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung, kalau toh pada hakikatnya rasa kekecewaan masyarakat terhadap pihak kepolisian, kenapa ya tidak di perannya tidak di bersama aja begitu kan ya, yang menjaga di situ begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa ada yang aparat, menurut saya pribadi begitu kan, menganalisa ada aparat yang dibenturkan dengan rakyat. Nah, kalau rakyat dengan aparat ini dibenturkan, maka narasi-narasi itu muncul bahwa seolah-olah pengamanan Presiden Prabowo ya, seolah-olah Prabowo begitu kan ya, untuk mengamankan rakyatnya itu dinarasikan sebagai gagal. Nah, ini muncul begitu. Makanya ternyata yang saya lihat bahwa Prabowo benar-benar konsistensi begitu, diam sejenak, melihat ya, terus kemudian melihat di lapangan situasi dan kondisinya, tiba-tiba ada dalang di balik itu semua. Nah, bagaimana dengan situasi dan kondisi saat ini? Ya, inilah yang digoreng oleh pihak-pihak mereka begitu. Saya yakin Prabowo, saya tahu betul sejak awal saya katakan, Pak Prabowo jangan diam begitu. Itu harus bertindak begitu kan. Karena sudah saya melihat dengan demo-demo itu sudah tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Akhirnya ditindak oleh Presiden Prabowo, tunjangan DPR juga diperintah begitu kan untuk dikurangi. Terus kemudian sekarang akibatnya masyarakat harus benar-benar berterima kasih kepada Presiden Prabowo. Karena apa? Karena telah menangkap satu orang yang diduga korupsi, yaitu adalah Nadiem Makarim yang sekarang ini. Ya mungkin ada selanjutnya siapa yang akan ditangkap kembali. Jadi saya kira inilah orang-orang Mulyono begitu kan yang kemudian banyak yang ditangkap dan kemudian banyak bermasalah begitu. Di era Presiden Prabowo jangan aman-aman aja begitu. Pasti tidak aman mereka. Ya makanya perlu diapresiasi yang sangat luar biasa kepada Presiden Prabowo. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.